Setelah aku lihat-lihat di komentar part 1 sebelumnya, ternyata tuh banyak sekali yang minta lanjut Tonghua ini ya. Aku nggak nyangka juga guys. Kalian juga masih boleh komen lanjut kalau mau ya. Toh aku juga udah yakin buat nerusin Tonghua Rift ini teman-teman. Sebenarnya ada Tonghua bagus lagi di Beast Station. Judulnya itu The Last Summoner. Nah, MC-nya ini hilang ingatan tapi overpower guys. Ya ini sebenarnya pengen aku bahas tapi kok kayaknya udah kebanyakan project video alur gitu kan. Aku pikir-pikir lagi dah nanti. BTW thank you banget buat Bang Aura Film yang tiba-tiba kemarin share videoku ya di tab komunitasnya. Padahal Bang Aura juga bisa ngikut nerusin ini Tonghua ya, biar aku ada temannya bang. BTW bagi kalian yang baru datang dari channel Bang Aura, selamat datang di channelku Daily Ans ya, yang tidak berguna, tidak berkualitas, dan tidak ada apa-apanya, garing juga iya ya. Karena basicku tidak pernah bercerita tentang alur-alur seperti ini teman-teman. Jadi wajar saja kalau misalnya cara ceritaku tuh gerasa gerusuk ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke alurnya teman-teman. Let's go! Di episode sebelumnya, Yifan itu melanggar peraturan pemain Rift. Dia membuat kekacauan di masyarakat luas sampai viral dan masuk berita, teman. Nah, para pemain Rift diberi misi untuk menangkap Yifan. Singkat ceritanya, ketangkeplah Yifan ini guys. Dan dia diadili oleh pengadilan Rift. Jelas Yifan ini nggak tahu apa-apa kan, karena emang sebelumnya dia tuh nggak sempet baca aturan di HP-nya gitu kan, gara-gara lagi berangkat kerja guys. Tapi pihak pengadilan masih ingin Yifan untuk mengakui kesalahannya. Yifan juga kekeh gitu ya, nggak tahu menahu tentang peraturan itu. Lalu pihak pengadilan menyuruh Yifan untuk cek aplikasi di HP-nya. Setelah dicek, Yifan pun kaget dan baru tahu kalau itu aplikasi terinstal secara tiba-tiba guys. Nah, karena pihak pengadilan ngelihat reaksi Yifan itu, jadi ya mereka nyimpulin kalau si Yifan ini beneran nggak tahu aturan-aturannya ya. Dan mereka memutuskan untuk melepaskan Yifan kembali tanpa adanya denda. Lalu pihak pengadilan mulai ngecek nih formulir makhluk spirit yang dimiliki Yifan. Dan ya mereka semua ketawa-tawa guys, karena ini spirit kan satu spesies sama spirit terlemah yaitu Pau Pau. Langsung diejek, diremehin gitu kan. Dan mereka tuh gak pada percaya kalau misalkan si Yifan ini udah pernah ngebunuh monster bintang 3. BTW ini scene-nya pas lagi mereka ngejek spirit dan Yifan ya. 行啥炮吗？叫护阵神圣。 Tapi karena emang Yifan ini rendah hati dan agak-agak bodoh ya, jadi dia tuh nggak mempermasalahkan itu. Yang penting mah Yifan happy aja udah. Sedangkan Cili jelas gak terima kan, dan dia menuntut Yifan untuk menjadi lebih kuat biar dirinya tuh nggak diremehin kayak tadi guys. Lalu salah satu pihak pengadilan bernama Cheng Piao-tou ini menghampiri Yifan dan menyuruhnya keluar karena pengadilan udah tutup ya. Yifan pun diteleport ke perkotaan di sana dan Cili mengatakan untuk yang terakhir kalinya kalau misalnya Yifan tuh harus masuk ke ruang Rift agar bisa membasmi para monster. Dan rasa sakit yang diterimanya itu nyata, bukan bohongan. Boleh anggap ini dunia game, tapi jangan anggap ini halusinasi. Nah, di sini aku mau lurusin guys. Di Tonghua ini ada yang janggal sama pengertian dunianya dan ini tuh bikin penontonnya bingung gitu. Ya termasuk aku sendiri, teman. Nah, biar kedepannya kita sama-sama enak, dunia fantasi atau dunia lain yang dimasukin sama Yifan ini ku sebut dunia game ya. Nah, biar bisa masuk ke dunia game harus lewat ruang Rift dulu, karena ruang Rift ini perantara di dunia realita dan dunia game guys. Di Tonghuanya nggak dijelasin, tapi ini cuma pemahamanku aja. Di part 1 kemarin dan barusan Cili juga udah ngejelasin ya, bebas nganggep ini dunia game atau realita. Berarti kita sebagai penonton bebas mau pakai pemikiran apa kan. Oke, kita lanjut lagi ke alur. Lalu ada seorang cewek dan cowok di sana yang lagi jalan-jalan guys. Karena nggak disebutin namanya siapa dari episode 1 kemarin, jadi aku kasih nama si cewek ini Ling ya, dan si cowok namanya Vincent. BTW mereka ini yang ketemu sama Yifan di dunia nyata itu loh. Ini tak kasih screenshotnya ya. Mereka berdua ini juga bingung sama kejadian ledakan waktu itu. Kok bisa ada ledakan di tempat kuno? Padahal kalau dipikir-pikir kan seharusnya penggalian nggak mungkin pakai bom kan? Kalau beneran pakai bom jelas
gedung dan rumah-rumah sekitaran malah kena dampaknya gitu kan. Toh itu penggalian cuma buat ngambilin barang-barang bersejarah, seharusnya mah aman-aman aja, pikir mereka seperti itu. Vincent udah nyari-nyari juga asal-usul ledakan itu dari mana, tapi sama sekali nggak nemu sebabnya karena apa ya. Lalu mereka berdua ini bertemu dengan Ivan. Terlihat Ivan yang sangat-sangat terkenal ya, gara-gara dia baru jadi pemain Rift sehari tapi bisa ngalahin monster bintang 3. Ditambah lagi bikin masalah sampai masuk ke pengadilan Rift. Lalu ada orang lain juga guys yang meremehkan Ivan ya. Sosokan baru bunuh monster bintang 3. Kalau dia nggak bisa buktiin kekuatan spiritnya lewat ujian batu giok kehidupan, mana bisa kita percaya sama kekuatannya. Kata dia seperti itu. Wah jelas ini Ivan mau nyoba kan. Lalu Link pun menjelaskan, ujian ini bisa lulus bagi mereka yang memiliki kekuatan spirit di dalam diri sendiri tanpa bantuan roh atau makhluk spirit. Maka itu ujian ini bisa dibilang pembedaan antara orang biasa dan orang yang udah terpilih atau ditakdirkan. Yang lulus juga kekuatannya bakal tercatat di batu giok. Lalu bakalan muncul warna-warna tergantung kekuatan spiritnya. Ada kuning emas, ungu, biru, hijau, dan putih. Sampai sekarang yang bisa mengeluarkan kekuatan spiritnya sendiri yaitu pemain cewek misterius bernama Peri Tulang. Karena aku susah nyebutnya ya, mending aku sebut Peri Cantik aja ya. Nah masalahnya Chili tuh nggak mau buang-buang waktu ya. Ivan itu harus segera bunuh monster-monster di ruang Rift. Tapi karena Ivan makin diremehin sama orang di sana, ya wis terpaksa nyobalah dia kan. Tapi malah jadinya begini. Nah, berarti kekuatan yang dimiliki Ivan cuma ada di pedangnya doang. Sedangkan roh spiritnya sendiri belum bisa mengeluarkan kekuatan apa-apa. Tiba-tiba pas dia arahin pedang dewa itu ke atas, wah langsung muncul kekuatan spiritnya guys. Bahkan sampai retak itu batu gioknya anjir. Piao Tao datang dan awalnya Ivan ini ketar-ketir kan. Sok-sokan buang pedang juga biar seakan-akan nggak bersalah gitu. Tapi ternyata Piao Tao itu kagum dengan kekuatan Ivan guys. Dia tarik ejekan yang tadi pas di pengadilan dan Piao Tao mengakui kekuatan dari Ivan. Lalu tiba-tiba ada suatu aura aneh yang masuk ke dalam pedang dewanya milik Ivan. Nah lo apaan tuh? Lalu Piao Tao memberi quest atau misi kepada Ivan. Dia harus menemukan suatu informasi yang ada di lokasi ledakan itu. Kalau bisa selesaiin misinya ya. Langsung gercep Ivan ke tempat penggalian kuno itu. Chili marah-marah karena seharusnya Ivan tuh bunuh monster-monster yang ada di ruang Rift, bukan malah nerima quest dari Piao Tao tadi. Nah Ivan gak gubris omongannya Chili anjir. Dia tuh ngorek-ngorek tong sampah lah, terus cari-cari info dari website lah. Abis itu nanya-nanya ke Chili tentang asalnya dari mana, terus kok bisa ketemu sama Ivan, macem-macem guys. Nah Chili gak bisa jawab apa-apa karena emang dia tuh muncul barengan sama sumbernya dari ledakan itu kan. Lalu Chili ini juga terlihat menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu dari Ivan. Mencurigakan. Nah Ivan gak gubris perilaku Chili karena emang dia bodoh kan. Jadi gak terlalu mikir pusing-pusing gitu. Lalu Ivan ini menunjukkan ke Chili informasi-informasi yang dia dapat. Ivan menemukan ada sebuah pedang kuno yang hilang dari tempat penggalian waktu itu. Dan keadaan pedang ini tuh udah patah guys, udah rusak gitu ya. Lalu di sisi lain terlihat ada seseorang yang udah memiliki pedang kuno tersebut. Dan kekuatan spiritnya bener-bener luar biasa guys. Wah, ruang Rift dipaksa buka oleh seseorang itu. Dan kini dunia game menjadi kenyataan. Ivan langsung mencari monster di sekitar sana sesuai perintah Chili. Ini keadaan yang buruk dan berbahaya. Loh, monsternya kecil banget anjir. Tapi ternyata kekuatan spirit seseorang tadi bisa membuat monster itu menjadi sangat-sangatlah besar guys. Jelas Ivan ini kebingungan kan, lah wong dia aja nggak punya bakat bertarung apa-apa. Tapi untungnya pedang dewa tersebut mengeluarkan kekuatan overpowernya.
Anjir, itu pedang dewa patah, buset. Ivan pun mulai terdesak karena dia tuh gak bisa melawan lagi, guys. Dan disinilah istriku si peri cantik menyelamatkan Ivan serta membabat habis monster kepiting tersebut. Ivan dan Cili pun balik ke kosannya ya. Nah, sangat-sangat menyedihkan guys keadaannya. Yang satu nggak mau mati dan pengen nyerah gitu kan. Yang satu lagi kesel-kesel gara-gara orang yang terpilih sebagai pahlawan pemain Rift malah gak bisa apa-apa. Benerin pedang dewa aja gak bisa gitu kan, gara-gara Ivan gak punya kekuatan spirit apa-apa guys. Cili juga belum bisa membetulkan pedang itu karena emang kekuatannya lagi menurun drastis guys. Cili juga nyesel waktu itu nyamperin Ivan. Ya sebelumnya dia mengira kalau Ivan memiliki kekuatan spirit gitu kan, karena Ivan memancarkan aura-aura aneh dan beda dari orang-orang biasa di dunia realita. Tapi ternyata ekspektasi Cili malah bikin dia frustasi anjir. Nah, di sini baru dijelasin aura hitam yang sebelumnya masuk ke pedang dewa itu ternyata berasal dari Cili. Karena dia tuh mau ngetes guys, bisa nggak nih Ivan buat ngatasin kekuatan yang lepas kendali dari pedang dewa itu. Tapi malah ada gangguan gitu kan. Ya, yang ganggu seseorang yang punya kekuatan spirit luar biasa sebelumnya guys. Lalu tiba-tiba kekuatan spirit seseorang itu kembali muncul dan kali ini dia membenarkan pedang dewa milik Ivan. Episode 2 pun selesai. Maunya apa coba itu orang ya. Tadi habis ngancurin pedang dewa, sekarang malah dibenerin. Aduh.